enter. Bukan PowerPoint text. Jadi udah di copy paste teko makalah kuwi ketok banget wong ning gak siap. Jadi PowerPoint itu adalah lebih banyak bagan-bagan, gambar-gambar, dan anakku yang menjelaskan. Wah, ketika saya mendengarkan, saya akan berpikir ketika ujian skripsi, ini fakta loh nak, pengalaman saya. Itu siapa yang tak tanyakan, loh anak wis ngapal begitu. Nah begitu, tapi ketika PPT-nya itu copy paste dari makalah, wih jelas ora siap iki. Malah tak serbu, tak tuanyai terus. Kesempatan, begitu. Paham ya? Jadi pandai-pandai membuat, sekarang kan ada tuh nah Play Store, biasanya di Instagramku tiba-tiba ada yang sponsor lewat begitu. Bagaimana membuat PP yang bagus? Coba mau cek. Walaupun aku sudah mencobanya dan belum bisa. Jadi anakku yang muda-muda harus bisa. Ya, Dava ya. Terima kasih. Wes, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Raisa, kamu mau nanya apa, Raisa? Ya, Prof, izin bertanya untuk foto yang masing-masing anggota kelompok itu yang di awal slide. Terserah, pokoknya itu fotonya formal. Begitu. Ojo sampai miring, nungging, jengking, ojo kelihatan gambar ngopi di mana gitu. Saya membutuhkan fast foto. Karena itu foto jelas, siapa tahu nanti Wilfried mau mencari siapa itu kadek misalkan. Kan kita enggak tahu nanti. Nah begitu kan, kalau misalkan sudah 7 tahun ke depan kan kita enggak tahu takdirnya. Kalau orang sudah sukses terus belum punya calon istri kan bingung. Ya wislah aku back to nature ke teman-temanku yang kuliah teknik industri dulu. Nah kan begitu toh. Ya. Oke. Sudah ya Naraisa ya. Mau pakai baju putih juga boleh. Seperti KTP yang genap biru, yang ganjil merah juga boleh. Monggo saja. Yang penting rapi ya nak ya. Oke. Nah Ahmad Nasrullah, kamu mau nanya apa nak? Izin bertanya Prof. Untuk PPT-nya nanti apakah perlu dikonsultasikan juga Prof? Oh enggak, langsung saja maju tak gentar. Saya percaya saja. Pokoknya PTP-mu jelek di antara kelompok yang lain, ya selamat menikmati kemaluan. Gitu aja wis. Wis gede-gede mau sampai konsul PPT. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Oke, makasih. Nah, oke, ada lagi enggak ada yang bertanya? Wis ya? Oke. Ini sudah begini-begini berarti sudah sangat jelas dia. Enggak akan bertanya lagi. Oke. Yuk kita sekarang studi kasus dulu untuk yang metabolisme energi ya nak ya. Habis itu baru menjawab ya, takut waktunya habis ya. Oke. Dan nanti pertemuan ke-7 mohon maaf. Nah, Ayu kemarin saya sampai sekarang sudah berapa kali asinkron, Dok? Izin menjawab, Prof. Untuk asinkron baru sekali pada pertemuan yang lalu, Prof. Alhamdulillah. Berarti minggu besok saya asinkron saja dan sekalian nanti di akhir kuliah ini goodbye gitu ya, perpisahan. Oke? Jadi kalian bisa memanfaatkan untuk minggu depan full untuk mempersiapkan PPT-nya ya. Oke. Ya wes berarti aku minggu depan wis anggap asinkron aja ya. Jadi sudah selesai untuk tatap muka. Silakan dicatat anakku. Oke. Manusia ada metabolisme energi dalam tubuhnya bisa dilihat pada saat manusia melakukan puasa. Oke, ya, di sini juga ada setiap agama pasti puasa ya. Nah, kadek puasa toh? Ada toh puasa?
Ada waktunya, Prof. Oke, ada. Untuk yang non-Muslim, Kristen ada? Pokoknya ini manggut, berarti tak bilang oh gitu aja ya. Oke. Pada saat tidak sahur, karena aku enggak tahu, mohon maaf ya. Nah, ini pengalaman saya saja karena enggak sahur. Kadek apakah sahur apa enggak, wes pokoknya aku cari yang sahur ya. Pada saat dia tidak sahur, kemudian melakukan aktivitas seharian, kemudian dia merasakan haus yang luar biasa. Pada saat berbuka puasa, dia minum air es. Setelah 1 jam ke depan, si A ini mengalami pusing, lemas luar biasa, kemudian merasa gelap matanya, sehingga pingsan. Wah, wis jan gawe soal parah banget Prof iki ngono. Pokoknya enggak apa-apa wis dianggep pingsan ngono. Mbok bener mbok ndak begitu ya. Oke. Setiap manusia akan berbeda imunitas masing-masing. Dari kasus di atas, apa yang saudara ketahui mengenai definisi metabolisme energi, kemudian metabolisme glukosa, sudah? Berikan penjelasan secara singkat dan jelas berdasarkan referensi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses metabolisme di dalam tubuh? Buatlah tabel dan narasikan setelah tabel di atas, narasikan sesuai dengan pengertian saudara masing-masing. Yang ketiga, untuk meminimalkan terjadinya kasus di atas, maka pola makan, kemudian sudah pola makan, kemudian sumber zat tenaga, sumber zat pembangun, zat gizi harus seimbang sesuai dengan tinggi dan berat badan setiap orang. Buatlah tabel standar kecukupan gizi dengan TB dan BB yang ideal. Ben awakmu kuwi semester 6 karena stres nggarap magang karo skripsi ora semakin gembrot utawa sebaliknya semakin kurus. Jadi awakmu sudah tahu ya
Makanya ini habis itu tempelin di lemari biar anakku tahu berat badanku berapa sih, tinggi badanku berapa. Terus kemudian asupan gizi apa saja yang harus masuk ke badanku dengan saya kuliah yang ambil dua SKS ini begitu. Terus apakah saya harus banyak karbohidrat, apakah banyak protein, ataukah perlu saya minum minuman yang berwarna-warni begitu. Jadi anakku sendiri yang mengetahui ini. Tulis-tulis sendiri, jawab-jawab sendiri, tempel-tempelen, mari ngono laksanakan. Kalau sampai anakku kelebihan BB, yang laki hamil ndak lahir, kemudian perempuan punya belut di perut, kemudian pipinya kayak bakpao, nah itu perlu gimana untuk ideal begitu ya. Jadi biar hidupmu itu sehat begitu. Karena kalau kelebihan berat badan yo mau gerak juga nggak nyaman. Ya, apalagi kuliah begini daring sing ditatapi ki laptop, ono wajah ayu yo ora iso lihat langsung kan begitu ya. Terus mau bercanda yo nggak iso, misalkan Bayu mau pukul-pukulan sama Yuda yo nggak iso, kan begitu tuh. Terus Putu mau kitik-kitik Gian yo nggak bisa, kan itu. Jadi energimu itu nggak tersalurkan begitu. Ya, akhirnya anakku harus tahu aktivitas fisik itu harus keluar juga begitu. Karena diusahakan pagi-pagi ndang keluyuran begitu ya. Keluyurannya ojo bengi, pagi. Bagi yang Islam sekalian subuh yang jauh gitu masjidnya sekalian. Gitu, ojo deket-deket. Olahragamu nggak maksimal begitu. Ya, pahalai luwe akeh, sikilmu ya luwe capek. Setiap langkah itu adalah pahala kan ngono to ya. Ngantuk-ngantuk ngono ora apa-apa. Mari ngono mulai turu ya padha wae iku jenenge. Udah. Kalau sudah tolong disampaikan soal studi kasus yang kemarin dan silahkan kasih gambar siapa yang mau menjawab. Ayo lomba-lomba. Oke, Nak Nisvia mau membacakan soal dan mau menjawab ya? Oke, silakan. Ya, Prof. Saya izin menjawab, Prof. Nama saya Nisvia. Soalnya disini. Oh ya. Izin membacakan soal, Prof. Oke. Jadi studi kasus ketiga tentang sistem pernafasan pada pandemi COVID-19 bulan Oktober sampai November, kasus sedang tinggi-tingginya. Sebuah kasus pasien dengan indikasi COVID dengan saturasi di bawah 96, rata-ratanya 92 sampai 93. Nafasnya sangat cepat, lebih dari 30, normalnya 15 sampai 20. Tidak mengalami gangguan, hanya napasnya cepat sehingga perutnya terasa kaku. Pagi hari dia masih bekerja, tiba-tiba jam 5 sore lemas. Saat dibawa ke rumah sakit ternyata di swab positif. Dengan tindakan cepat diberikanlah oksigen, harusnya ia ke ICU. Karena rumah sakit penuh, ruang ICU tidak ada yang kosong. Akhirnya pasien itu pun meninggal. Saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1, Prof. Oke, silakan anakku. Silakan direkam ya, Nak ya, biar nanti nggak banyak-banyak banyak-banyak mikir. Silakan, Nak Nisvia. Ya, Prof. Pertanyaan nomor pertama yaitu, apa yang saudara ketahui mengenai sistem pernafasan dan sebutkan tipe-tipe pernafasan. Jadi sistem pernafasan atau yang biasa disebut respirasi adalah proses fisik di mana organisme hidup menghirup oksigen dari atmosfer sekitarnya dan kemudian menghembuskan karbon dioksida. Yang mana fungsi utama dari sistem pernafasan ini adalah menyediakan oksigen ke jaringan dan sel tubuh, lalu mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Fungsi penting lainnya termasuk mengontrol suhu tubuh, menghilangkan air sebagai uap, dan membantu dalam produksi suara. Lalu organ yang berperan dalam sistem pernafasan pertama ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil
dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga kongka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Kedua, organ faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara itu akan bergetar dan menghasilkan suara. Organ selanjutnya yaitu ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran atau dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Katup ini berfungsi menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan, agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Nah, jadi epiglotis ini apabila teman-teman lagi makan lalu sambil berbicara, maka epiglotis ini akan terbuka ke saluran makanan itu. Jadinya teman-teman akan tersedak seperti itu. Lalu yang keempat ada organ trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Bila batang tenggorokan untuk saluran pernafasan, kerongkongan untuk saluran pencernaan. Lalu organ yang kelima yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua cabang itu mengarah ke paru-paru dan bercabang lagi. Cabang dari bronkus yaitu bronchiolus. Lalu yang terakhir ada organ paru-paru atau pulmo. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru bagian kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru diselimuti atau dilindungi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus yaitu bronchiolus. Bronchiolus memiliki cabang lagi yang masuk ke dalam paru-paru yang disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebutlah oksigen difusi dengan karbon dioksida dan dibawa ke dalam darah. Lalu selanjutnya yaitu tipe-tipe pernafasan manusia. Bila dilihat berdasarkan otot ada 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang dibantu oleh otot dada antar tulang rusuk. Ini adalah jenis pernafasan yang biasa kita lakukan. Proses dari pernafasan dada terjadi saat inspirasi, otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara. Alhasil dada menjadi mengembang. Dan ketika ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi. Itu karena udara keluar, volume rongga dada mengecil. Lalu yang kedua ada pernafasan perut. Pernafasan perut ini dibantu oleh otot diafragma. Ketika melakukan pernafasan perut, otot diafragma akan berkontraksi, sehingga membuat diafragma dalam keadaan datar. Volume rongga dada pun membesar. Saat kita menghembuskan nafas, akan terasa otot diafragma relaksasi, yang membuatnya melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada pun mengecil. Sekian, Prof. Terima kasih. Makasih, Nak. Nanti tinggal ditambah bahwa otot dibagi 2 itu walaupun kita bukan medical, tapi tolong diuraikan dulu ya, Nak ya. Kita tidak bisa langsung mengatakan otot, tapi mulai proses bahwa langsung ke otot itu seperti apa, itu ada yang terpotong ya. Oke. Makasih ya. Silakan Nak. Makasih Nak Nafisvia ya atas jawabannya, bagus sekali. Silakan Nak Ananda Farhan. Ananda iki engko wedine ono sing lawedok ya. Ya sudah tak celuk Farhan saja. Silakan Nak Farhan.
Mohon izin untuk menjawab pertanyaan nomor 1, Prof, karena tadi sudah dijelaskan banyak oleh Nisvia. Mungkin saya akan menambahkan di bagian skema pernapasan pada paru-paru. Silakan. Jadi untuk skema pernapasan pada paru-paru itu dimulai dengan setiap kali kita menghirup nafas, udara itu memenuhi sebagian besar dari jutaan alveoli. Dan yang kedua itu oksigen bergerak dari alveoli ke darah melalui kapiler, yaitu pembuluh darah kecil yang melapisi dinding alveoli. Selanjutnya, oksigen diambil oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Dan langkah selanjutnya itu darah kaya oksigen ini akan mengalir kembali ke jantung, yang nantinya di jantung itu akan memompanya melalui arteri ke jaringan kemudian ke seluruh tubuh. Selanjutnya, dalam kapiler kecil jaringan tubuh, oksigen dari hemoglobin ini akan bergerak ke dalam sel-sel tubuh. Karbon dioksida bergerak keluar dari sel ke dalam kapiler, lalu darah kaya karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui vena. Dan yang terakhir dari jantung, darah ini akan dipompa ke paru-paru di mana karbon dioksida masuk ke alveoli untuk dihembuskan kembali ke luar tubuh, dan pastinya melalui proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dulu, Prof. Mungkin selanjutnya saya akan menjawab nomor 3, tapi singkat saja, Prof. Boleh. Langkah apa aja sih yang harus dilakukan dalam meminimalisir kegagalan dalam pernapasan? Yang pertama menurut saya itu jangan merokok atau berhenti merokok. Rutin olahraga, seperti paparan polusi, dan menjadikan rumah sebagai area yang asri. Mungkin untuk alasan dari setiap langkahnya bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya. Oke, makasih Ananda. Jadi ketika anakku semua, seseorang terjadi gagal napas, itu kita bisa ngecek prosesnya itu ya. Jadi tidak hanya kita melihat bahwa adanya karbon, oksigen dan karbon itu bertukar, tapi yang menghalangi itu apa gitu. Nah, itu bisa dicek pada HP-nya ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, siapa tadi namanya? Lupa aku sampean, mohon dimaafkan. Ananda, Farhan. Ya, Farhan. Ananda nanti semua memenengok. Ananda Sopo Rahisa, Ananda. Nah, itu kan nama Ananda itu panggilan kan, anak ya. Oke. Silakan Nak Bayu. Terima kasih anak Farhan ya. Silakan Nak Bayu untuk menjawab. Bayu Prasetyo. Izin menjawab, Prof. Saya izin menjawab soal nomor 2, yaitu boleh. Apa yang saudara ketahui mekanisme respirasi sehingga kasus di atas dapat terjadi. Buatlah skema alur dari proses terjadinya kelainan pada sistem pernapasan sehingga dia meninggal. Sebelumnya saya boleh izin share screen, Prof? Oh, boleh, sangat boleh. Itu sudah dibolehkan nggak di situ? Semua boleh ya menge-share? Sudah, Prof. Ya? Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan kenapa pasien tersebut bisa sampai meninggal. Nah, tadi yang pertama sudah dijelaskan bahwa pas dicek pasien tersebut hasilnya itu positif, yaitu berarti di dalam tubuhnya terdapat COVID-19. Nah, tentu saja di awal tentunya COVID-19 masuk ke dalam tubuhnya. Nah, di dalam tubuh pasien, COVID-19 ini menyerang jaringan dan lapisan yang ada di paru-paru. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya peradangan paru-paru. Nah, selanjutnya sistem kekebalan tubuh akan melepaskan sel-selnya untuk melawan virus tersebut. Nah, ketika peradangan paru-paru terjadi bersamaan dengan sel-sel untuk melawan virus itu dilepaskan oleh tubuh, maka penderita akan mengalami kesulitan bernapas. Nah, apa efeknya ketika seseorang itu sudah mengalami kesulitan bernapas? Maka amplitudo dan frekuensi pernapasan akan meningkat, nadi berdenyut cepat, dan tekanan darah menjadi tinggi. Nah, itu makanya kenapa di kasus tersebut dijelaskan bahwa pernapasan penderita itu sangat cepat. Nah, berikutnya apa yang terjadi dalam proses respirasi ketika penderita itu mengalami kesulitan bernapas? Ada 2 kejadian yang terjadi secara berbarengan. Yang pertama itu adalah penumpukan karbon dioksida di dalam tubuhnya. Nah, yang kedua adalah kadar oksigen di dalam tubuhnya menjadi berkurang. Kita lanjut ke penumpukan karbon dioksida terlebih dahulu.
kenapa bisa terjadi penumpukan karbon dioksida di dalam tubuhnya. Jadi orang yang sedang kesulitan bernapas itu, mereka cenderung untuk lebih sering menghirup napas dibandingkan mengeluarkannya. Yang sama-sama kita tahu bahwa ketika kita menghirup napas, kita itu menghirup oksigen. Sementara ketika kita menghembuskan napas, berarti kita sedang mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, ketika kita lebih sering menghirup napas dibandingkan mengeluarkannya, maka otomatis kita tuh jarang mengeluarkan karbon dioksida, sehingga di dalam tubuh kita terjadi penumpukan karbon dioksida. Nah, apa yang terjadi ketika di dalam tubuh kita telah terjadi penumpukan karbon dioksida? Maka kita akan merasakan yang namanya keracunan CO2 yang bisa menyebabkan gangguan pertukaran udara pernapasan yang mengakibatkan oksigen di dalam darah menjadi berkurang. Lantas apa itu keracunan CO2? Jadi keracunan CO2 itu adalah kondisi di mana kadar CO2 yang ada di dalam tubuh itu lebih banyak dibandingkan kadar oksigennya. Nah, lantas mengapa bisa mengakibatkan gangguan pertukaran udara pernapasan dan mengakibatkan oksigen dalam darah berkurang? Jadi di dalam tubuh kita tuh kan, di dalam darah kita kan ada yang namanya hemoglobin, atau yang biasa disebut dengan Hb. Yaitu fungsi dari hemoglobin sendiri itu gunanya untuk mengikat oksigen yang ada di dalam darah. Nah, faktanya hemoglobin ini memiliki daya ikat yang lebih kuat terhadap CO2 dibandingkan O2. Jadi ketika tubuh kita memiliki kadar CO2 yang lebih banyak dibandingkan kadar O2-nya, maka hemoglobin di dalam darah cenderung akan mengikat CO2 dibandingkan oksigen. Nah, itu makanya di dalam darah kita suplai oksigennya menjadi berkurang. Nah, yang banyak itu adalah karbon dioksidanya. Nah, lalu berikutnya, ketika tadi di dalam darah itu lebih banyak karbon dioksidanya dan oksigennya menjadi sedikit, maka seluruh organ di dalam tubuh kita akan kekurangan suplai oksigen. Termasuk juga salah satunya adalah otak, karena otak juga dialiri oleh darah. Nah, ketika otak itu kekurangan oksigen, maka bisa menyebabkan tubuh kita menjadi lemas. Nah, itu makanya kenapa di studi kasus itu dijelaskan bahwa penderita sebelum meninggal itu dia merasakan badannya lemas. Nah, ketika suplai oksigen di dalam otak itu berkurang, maka di dalam otak itu akan terjadi gangguan. Jadi kerja otak itu menjadi terganggu. Nah, karena otak itu merupakan pusat dari segala sistem yang ada di tubuh, maka sistem-sistem lain yang ada di dalam tubuh itu juga ikut terganggu. Nah, salah satunya adalah sistem respirasinya. Jadi bisa menyebabkan terjadinya depresi pada pusat pernapasan, sehingga pernapasan melemah dan kesadaran menurun. Nah, bila ini terjadi secara terus-terusan dan tidak segera mendapat pertolongan secara langsung, maka lama-kelamaan pernapasan akan berhenti. Nah, ketika pernapasan seseorang telah berhenti, maka menyebabkan seseorang itu menjadi meninggal. Mungkin cukup sekian, Prof, yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Sekali, terima kasih. Nanti anakku untuk miliknya Bayu sangat bagus, tinggal menambah berapa standar saturasinya ketika orang terjadi positif COVID ya, normal. Kan biasanya 96 ke atas ya. Kalau misalkan 96 ke bawah itu semakin lemah berarti semakin cepat itu. Nah, itu ada buktinya begitu ya. Jadi di sana disampaikan standarnya ya. Mungkin itu biar lebih jelas gitu ya. Oke. Terima kasih Nak Bayu sangat membantu jawabannya itu. Silakan Nak Nicholas. Baik Prof, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin untuk menambahkan pernyataan nomor 2 yaitu dari Bayu serta meringkas dan menambahkan bagian yang belum dijelaskan sama Bayu. Saya izin untuk share screen, Bro. Boleh. Baik. Ini soal nomor 2 yaitu apa yang saudara ketahui tentang mekanisme respirasi sehingga kasus di atas bisa terjadi. Buatlah skema
valid dari proses terjadinya kelainan pada sistem pernapasan sehingga dia dapat meninggal dunia. Nah, baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu awalnya virus SARS-CoV-2 atau virus corona yang menyebabkan virus COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh melalui 3 organ tubuh manusia, yaitu hidung, mulut, ataupun bisa melalui mata. Lalu setelah masuk ke dalam hidung, mulut, ataupun mata, virus SARS-CoV ini menempel pada reseptor ACE2, lalu masuk ke dalam sel inang. Nah, sebelum itu virus SARS-CoV-2 ini memiliki 3 bagian penting, yaitu paku protein untuk menerobos, RNA Sandhacker atau membajak sel tubuh, dan perisai lemak. Sampai di paru-paru, paku protein menempel dengan menancap pada aseptornya, yaitu protein ACE2 ini. Lalu protein spike pada virus SARS-CoV-2 memiliki afinitas ikatan yang kuat dengan ACE2, sehingga dapat membantu virus SARS-CoV-2 masuk ke dalam sel inangnya. Lalu setelah masuk ke dalam sel inang, tubuh virus SARS-CoV-2 ini terbuka dan RNA-nya keluar menuju inti sel sehat manusia. Nah, lalu setelah itu apakah virus tersebut melakukan replikasi? Nah, apabila virus tersebut tidak melakukan replikasi, berarti menandakan bahwa imun tubuh itu dapat menyerang virus COVID ini, sehingga alhamdulillah tidak jadi positif COVID apabila imun tubuh itu berhasil menyerang virus COVID ini. Namun jika imun tubuh ini tidak bisa atau tidak mampu menyerang virus COVID-19 ini, maka lama-kelamaan karena melakukan replikasi akan menyebar ke sel-sel paru-paru yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu setelah itu, setelah masuk ke dalam sel inang, tubuh virus SARS-CoV-2 terbuka dan RNA-nya keluar menuju inti sel sehat manusia dengan membawa kode-kode yang dapat membajak inti sel sehat untuk memanipulasi imun tubuh agar tidak menyerang virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga sel inang dapat memproduksi cikal bakal virus SARS-CoV-2 yang baru. Sel inang yang tadi telah memproduksi cikal bakal virus SARS-CoV-2 yang baru ini akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan SARS-CoV-2 yang siap untuk menginfeksi sel sehat lainnya. Lalu virus SARS-CoV-2 akan melakukan perusakan pembuluh darah dan menimbulkan penyumbatan pada alveoli. Karena terjadi penyumbatan pada alveoli menyebabkan alveoli ini menjadi rusak. Alveoli yang rusak ini menyebabkan pasien kesulitan bernapas. Nah, jika alveoli rusak atau tersumbat menyebabkan seseorang terkena biasanya itu disebut penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang bergejala kesulitan untuk bernapas karena alveoli tersumbat dan penuh cairan. Gejala sulit bernapas ini biasanya dikenal dengan nama ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome atau sindrom gangguan pernapasan. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan seseorang tersebut bisa meninggal dunia. Baik, sekian dari saya, Prof. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Makasih, Nak Nicholas. Oke. Jadi gimana sebabnya kok bisa sampai ke alveoli? Jadi dari bronkus, kemudian alveoli sampai ke alveolus ya. Alveoli dulu baru alveolus, kemudian terjadi kerusakan. Nah itu perlu nanti diuraikan. Jadi masih ada 2 tabel yang belum disampaikan Nak Nicholas ya. Nanti tinggal dilengkapi dengan miliknya Nak Farhan tadi ya, sama Nak Nistia sebenarnya. Itu bisa masuk ke situ ya. Sudah bagus sekali Nak Nicholas. Terima kasih jawabannya. Silakan Nak Salma. Baik, terima kasih atas waktunya Prof. Sebelumnya saya izin share screen ya Prof. Boleh. Loh, Dayin tadi ada angkat tangan juga, sekarang kok menghilang. Kamu mengundurkan diri. Iya Prof. Oke, apakah sudah terlihat Prof? Belum, masih proses. Masih hitam kok. Tulisannya masih Salma. Nah, ini sudah. Silakan, Nak. Baik, Prof. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Salma Gariska. Pada kesempatan ini saya akan membahas keseluruhan studi kasus yang telah diberikan, namun dengan pembahasan yang general. Oke. Adapun studi kasus pada pernapasan 3 ini telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Nah, sebelum kita
sebelum kita membahas mengenai studi kasus, alangkah baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai virus COVID-19. Bersumber dari WHO Indonesia, saya merangkum bahwa penyakit virus corona atau COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 ini dapat mengalami gejala ringan hingga berat. Untuk gejala ringan hingga sedang ini dapat pulih tanpa melalui penanganan khusus, namun untuk sebagian orang yang memiliki gejala berat dan disertai komorbid atau pengidap penyakit lain memerlukan bantuan medis. Nah, menurut artikel yang saya baca juga dari unair.ac.id, seorang dokter yang bernama Dr. Alifian mengatakan bahwa sering terjadi pada pasien COVID itu terjadi juga pneumonia atau peradangan paru-paru yang menyebabkan terjadinya sesak nafas. Pasien dengan sesak kronis dan penyakit penyerta atau komorbid seperti jantung, asma, paru-paru atau tuberkulosis, maka bisa jadi kondisinya lebih berat dibandingkan pasien tanpa komorbid dan tentunya memperburuk kondisi sesaknya. Nah, selanjutnya kita perlu juga mengetahui mengenai arti dari pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Sementara itu, pernapasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara itu, respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. Untuk prosesnya dapat dilihat di PowerPoint. Nah, siklus pernapasan yang diketahui ada dua, yaitu fase inspirasi atau memasukkan oksigen ke dalam paru-paru dan fase ekspirasi, yaitu keluarnya oksigen atau udara dari paru-paru. Adapun mekanisme pernapasan atau tipe pernapasan ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut yang secara umum melalui hidung, faring, trakea, bronkus, pulmonalis atau pulmo atau paru-paru dan alveolus. Nah, karena studi kasusnya itu mengenai COVID yang berhubungan dengan paru-paru, maka saya akan lebih membahas lebih dalam mengenai paru-parunya. Oke, berikut merupakan proses dari awal pasien tersebut mengalami sesak nafas hingga meninggal. Nah, pada studi kasus ini dikatakan bahwa pasien menunjukkan ciri-ciri gejala sesak karena saturasi O2 yang rendah dan frekuensi pernapasan yang cepat. Dari pengertian pernapasan yang di awal tadi, kita mengetahui bahwa output dari sebuah pernapasan adalah ATP atau energi yang bisa kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Terkait dengan proses nafas yang terjadi pada pasien COVID-19 itu, Dr. Alfian tadi mengatakan bahwa karena ada gangguan pertukaran oksigen, virus COVID-19 yang masuk ke dalam paru-paru pasien akan menyebabkan proses peradangan dan kemudian menyebabkan sel-sel laten menutupi area pertukaran oksigen. Penutupan area pertukaran oksigen ini selanjutnya menghambat proses penukaran oksigen dengan karbon dioksida. Akibatnya, kadar oksigen di darah akan turun dan menyebabkan instruksi dalam tanda kutip kepada pusat pernapasan untuk bernafas lebih cepat agar lebih banyak oksigen yang dapat dihirup seseorang untuk memenuhi kecukupan oksigen tubuh. Jadi sesaknya pada pasien COVID-19 itu karena ada gangguan permukaan oksigen. Nah, sesak nafas yang dialami pasien COVID-19 ini berhubungan dengan kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen yang dapat terjadi pada seluruh organ tubuh pasien. Nah, apabila pasien kekurangan oksigen terjadi pada sel-sel otak, maka dapat juga terjadi penurunan kesadaran hingga dapat berakibat lebih fatal termasuk kematian seseorang. Cukup sekian presentasi dari saya, Prof. Terima kasih. Terdapat kesalahan kata. Bagus sudah, Nak Salma. Nanti tinggal ditambah bahwa seseorang yang terinfeksi COVID itu ada yang gejala dan ada yang tidak gejala, begitu. Ya toh? Nah, jadi harus ada dua. Yang ada gejala itu sudah benar, yang ada gejala
bisa dilihat dengan CT scan-nya begitu. Kalau hasil parunya putih begitu, berarti dia sudah ada yang parah. Kan dia enggak mengalami gejala ya, biar enggak ambigu nanti ya. Ya, sudah baik, bagus itu. Makasih. Silakan Nak Rafif. Terima kasih Prof pada kesempatannya, izin menjawab. Nak Rafif kurang kencang. Oh, sudah kedengaran belum Prof? Ki hujan saingan, suaramu yang lembut itu yang laki-laki dikeluarkan. Iya Prof. Nah gitu anak lakiku. Kalau sekarang udah kedengaran belum Prof? Agak suaramu kok melo banget toh ya. Rodok banteri titik gitu loh Viv. Kalau sekarang kedengaran nggak Prof? Nah itu anak laki-lakiku baru dengar saya. Oke. Prof, tadi earphone-nya agak error Prof. Gimana silakan dijawab Nak. Saya izin menambahkan pertanyaan nomor 3 Prof. Oke, silakan. Pertanyaannya kan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam meminimalkan terjadinya kegagalan pernapasan. Yang pertama itu bisa dengan resusitasi jantung paru-paru atau CPR, yaitu tindakan pertolongan pertama bantuan hidup dasar pada seseorang yang mengalami napas yang berhenti karena sebab-sebab tertentu. Nah, CPR ini kan bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali dengan melakukan beberapa teknik pemijatan atau penekanan pada dada. Nah, karena kegagalan pernapasan bisa disebabkan oleh kekurangan oksigen, maka saya akan membahas mengenai cara menaikkan saturasi oksigen. Yang pertama, kita harus memiliki alat oximeter. Nah, alat ini berfungsi sebagai alat pengukuran saturasi pada tubuh agar kita bisa mengawasi saturasi oksigen pada kita. Nah, normalnya pada manusia itu saturasinya sekitar 95 sampai 100. Yang kedua, kemudian apabila saturasi kita rendah seperti di bawah 80 atau 90 dan juga terdapat gejala sesak napas, itu sudah dianjurkan pergi ke dokter untuk diberi asupan oksigen yang cukup dan mungkin dipasangkan alat bantu pernapasan seperti ventilator. Yang ketiga, kemudian ada langkah alternatif jika saturasi oksigen di bawah 95 dan tidak terlalu banyak sesak napas, maka bisa dilakukan dengan teknik proning, Prof. Nah, sebentar. Nah, seperti pada gambar di belakang saya, Prof. Teknik proning ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kadar saturasi oksigen pada tubuh kita yang berada di bawah 94%. Nah, teknik proning ini adalah proses membalikan pasien ke posisi tidur tengkurap seperti yang gambar paling atas dengan posisi tidur tengkurap yang dapat dilakukan pasien saat mengalami gangguan pernapasan. Pasien dengan ventilator juga dapat menerapkan teknik ini dengan tetap dalam pengawasan tim medis yang memperhatikan tanda-tanda vital dan keluhan pasien. Pasien dengan gangguan pernapasan ringan yang tidak memerlukan ventilator juga bisa menerapkan teknik proning ini. Sebenarnya kenapa teknik proning dapat membantu pasien lebih bisa bernafas secara teratur dibanding terlentang? Karena secara anatomi paru-paru bagian belakang lebih luas dibandingkan bagian depan. Karena di bagian depan terdapat organ jantung yang bisa memakan tempat, sehingga secara gravitasi ketika pasien tidur terlentang, itu membuat paru-paru pasien tersebut agak tertekan. Nah, pada saat tertekan tersebut menyebabkan alveolus dan kantung-kantung udara menjadi mengecil. Ketika posisi tengkurap, alveolus akan lebih membuka sehingga udara yang masuk ke paru-paru lebih banyak. Sekian, terima kasih Prof. Maaf apabila ada salah. Permisi, Prof. Prof ngobrol sendiri lah, Anjian. Jadi nanti makasih Nak Rafif, tolong dicek. Artinya semua ya sekelas begitu. Apa benar tiduran terlungkap itu bisa membuat lebih rileks pada alveolinya begitu? Apakah yang lebih miring ke kanan begitu atau yang terlentang? Nah, anakku bisa cross-check membandingkan itu sesuai dengan referensi yang benar di dalam ilmu anatomi ya. Jadi itu jawabannya nanti biar nanti nggak nyasar. Nah, apakah itu perlu menambah jawaban atau malah dihilangkan begitu nanti ya. Makasih ya Nak Rafif. Silakan Nak Amel. Habis Nak Amel, Nak Aufa. Terus selesai. Silakan Nak Amelia.
Baik, Prof. Izin untuk menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai mekanisme. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Boleh, silakan. Sudah kelihatan, Duk. Ya, baik, Prof. Sebelumnya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya sebelumnya mengenai bagaimana proses mekanisme virus ini dapat menyerang manusia. Nah, di sini saya memiliki analisa yang lain di mana saya berdasarkan studi kasus tersebut saya menganalisa bahwa pasien tersebut terkena penyakit happy hypoxia, di mana penyakit happy hypoxia ini penyakit tersebut saturasi dalam tubuhnya itu rendah, namun tidak merasakan gejala apa-apa, sehingga dia sesuai dengan studi kasus, dia pada pagi hari masih dapat bekerja dan tidak merasakan apa-apa, namun ketika pada jam 5 sore langsung merasa lemas. Nah, mekanisme yang dapat saya jelaskan di sini, pertama tentu terinfeksi oleh virus. Kemudian yang terjadi adalah virus tersebut merusak jaringan otak, yang mana sensor terhadap sistem tubuh manusia itu juga ikut terganggu. Oke. Nah, apabila kita lihat pada mekanisme pada manusia normal di bagian kiri, yang terjadi pada manusia normal adalah ketika karbon dioksida meningkat dan oksigen menurun di dalam tubuh, di mana tubuh kita ini kekurangan oksigen, maka saturasi yang ada dalam tubuh kita juga menurun. Sehingga otak akan memberi sinyal kepada tubuh untuk mengambil oksigen. Maka itulah mengapa kalau kita kekurangan oksigen, tubuh akan terengah-engah, terus kita mengambil nafas secara cepat atau dyspnesia. Nah, setelah kita seperti itu, maka kondisi akan kembali normal, oksigen akan semakin meningkat. Nah, kondisi ini bisa kita lihat kalau misalnya kita setelah olahraga, itu kan kita biasanya kekurangan oksigen. Nah, di situ tubuh berusaha untuk mengembalikan kondisi normal dengan cara mengambil nafas secara cepat-cepat gitu, atau biasanya terengah-engah. Nah, yang terjadi pada pasien happy hypoxia ini, dia tidak sadar apabila kondisi dalam tubuhnya itu kekurangan oksigen, sehingga dia tidak dapat sinyal yang diberikan pada otak kepada tubuh itu tidak dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga yang terjadi pada kasus tersebut adalah saturasinya langsung rendah, yaitu pada angka 92 hingga 93, di mana angka normalnya adalah 96, kemudian dia sesak nafas atau nafasnya sangat cepat, yaitu lebih dari 30, di mana angka normalnya adalah sekitar 15 hingga 20. Nah, yang seharusnya dilakukan ketika pasien ini kekurangan oksigen adalah langsung mendapatkan pertolongan, seperti mendapat pertolongan ventilator ataupun mendapat tabung oksigen seperti itu. Namun yang terjadi pada kasus tersebut adalah rumah sakitnya penuh, jadi dia tidak dapat mendapat pertolongan. Nah, karena tidak mendapat pertolongan, artinya kandungan oksigen dalam tubuh terus menurun, sedangkan karbon dioksidanya terus meningkat, hingga saturasinya terus menurun, di mana jika saturasi sudah berada di bawah 60 hingga 70, itu artinya pasien sudah kehilangan kesadaran. Nah, karena tidak adanya pertolongan tersebut, yang mengakibatkan pasien dapat meninggal dengan cepat. Seperti itu. Mungkin untuk menambahkan yang nomor 4, bagaimana cara preventif agar hal tersebut tidak dapat terjadi, yang bisa kita lakukan, ini untuk kasus pasien yang terkena COVID. Nah, karena dia happy hypoxia, tidak merasakan gejala apapun, yang perlu diwaspadai adalah ketika kita merasa sudah terkena penyakit, namun kita tidak bisa merasakan apakah kita ini kekurangan saturasi oksigen atau tidak, yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menggunakan oximeter, di mana meskipun tubuh kita dengan menggunakan oximeter tersebut, meskipun tubuh kita ini tidak tahu apakah sebenarnya tubuh kita kurang oksigen, namun oximeter tersebut dapat menunjukkan. Nah, dengan cara tersebut kita dapat mencegah terjadinya saturasi dalam tubuh kita ini menurun secara drastis tanpa kita ketahui. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, Prof.
Oke, terima kasih Nah Amelia. Jadi itu yang sudah disampaikan, tinggal menambah. Jadi kalau misalkan bagaimana untuk melihat orang itu terkena COVID apa enggak ketika tidak terjadi apa itu di parunya itu dia merasa baik-baik saja, usia tidak mengalami ya gangguan, dia tidak ada tanda-tanda. Nah itu harus ada bagaimana langkah-langkah di bidang laboratorium begitu ya. Mungkin nambahkan itu. Silakan Nak Aufa. Oke. Oke, makasih. Loh, ini ada lagi, makasih Naufa. Ada penyerobotan nambah ini. Ya wes, silakan Yuda. Silakan anakku. Ya, maaf Prof, baru raise hand karena baru muncul jawabannya Prof. Wes enggak apa-apa, sudah berusaha daripada pendengar utama. Masih berusaha itu hebat. Silakan, ayo Nak Yuda. Ya, makasih Prof sebelumnya atas kesempatan untuk menjawabnya. Di sini saya ingin sama seperti Aufa dan Rafif sebelumnya, saya ingin menambahkan untuk jawaban pertanyaan nomor 3. Jadi, dan ada hubungannya dengan jawaban dari Amelia tadi tentang penyakit hipoksia. Jadi kenapa saya menganggap studi kasus ini adalah termasuk gejala penyakit hipoksia, karena ini juga merupakan, karena pada studi kasus itu gejala yang ditimbulkan adalah gejala hipoksia, dan dari beberapa informasi yang saya dapat sebelumnya, hipoksia juga merupakan gejala dari beberapa pengidap pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu hipoksia. Jadi hipoksia adalah kondisi rendahnya kadar oksigen di sel dan jaringan. Akibatnya, sel dan jaringan yang ada di seluruh bagian tubuh tidak dapat berfungsi dengan normal. Hipoksia merupakan kondisi yang perlu diwaspadai karena jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan kematian jaringan. Nah, tadi kan sebelumnya dari jawaban Amelia bahwa para pasien hipoksia ini terkadang banyak yang tidak mengira bahwa mereka mengidap penyakit hipoksia. Tapi jika mereka sudah merasakan gejala-gejala tertentu yang mengarah ke hipoksia, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pergi ke dokter lalu melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui seberapa besar kekurangan darah yang dibutuhkan. Lalu melakukan terapi oksigen, yaitu dengan memberikan suplementasi karena kadar oksigen dalam udara bebas tidak cukup untuk dihirup. Lalu diberi sesuai kekurangannya. Kemudian selama pasien masih melakukan terapi oksigen, pasien harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah melakukan latihan pernapasan. Yang kedua, menghindari naik ke ketinggian karena dikhawatirkan akan mengalami altitude sickness. Jadi altitude sickness itu apa sih? Altitude sickness atau penyakit ketinggian adalah kumpulan gejala yang muncul ketika seseorang mendaki terlalu cepat ke ketinggian tertentu. Kenapa? Karena pada ketinggian tertentu itu kadar oksigen semakin menipis, yang mengakibatkan tubuh akan melakukan usaha yang lebih keras untuk beradaptasi pada kondisi tersebut. Lalu yang ketiga adalah menerapkan gaya hidup sehat secara rutin. Yang pertama adalah minum air putih yang cukup, dan yang kedua seperti kata Ufa tadi, berhenti merokok.
Lalu yang terakhir adalah dilakukan pemeriksaan darah kembali untuk memastikan apakah kadar oksigen sudah kembali normal atau belum. Sekian jawaban saya. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih anak-anakku. Silakan di rekamannya dimatikan karena sudah selesai. Oke. Karena di sini lebih didetailkan adalah pada pernafasan dan hubungannya dengan COVID, kemungkinan merokoknya enggak usah, nanti biar enggak melebar ya nak ya, begitu saja, nanti kasihan karena kalau sudah merokok itu ada hal kebiasaan. Nah merokoknya itu nanti juga ada yang merokoknya per hari berapa batang dan lain-lain, semakin panjang nanti begitu. Walaupun di sana juga dia berkontribusi. Begitu berkontribusi orang yang kena COVID kemudian dia merokok tambah parah gitu loh maksudnya kan itu tuh ya. Nah di dalam clue soal saya tidak ada item merokok itu begitu, jadi enggak usah nanti tambah melebar jawabannya, kasihan nanti anak-anakku karena prosesnya pun akan berbeda di dalam metabolisme paru tersebut begitu. Oke. Nanti minggu depan anak-anakku tolong kirimkan soal studi kasus dan jawabannya sampai hari ini tadi yang terakhir. Nah, jawaban itu yang saya jadikan patokan untuk mengoreksi kalau itu yang keluar. Jadi kalau di luar dari itu berarti salah gitu. Makanya yang dikirimkan ke saya harus bagus dan benar ya. Wes clear ya. Jadi harus seangkatan ini yang mengambil mata kuliah biologi harus kerjasama yang baik. Oke. Anak-anakku cukup sekian kuliah saya begitu. Mohon banyak-banyak Prof maaf, begitu saya sangat bahagia, progresnya luar biasa bagus. Anak-anakku sudah mulai berani berbicara di depan kamera, kemudian bicaranya mulai step by step, kemudian apa yang Prof sampaikan dan anakku manut, begitu itu sudah hal yang luar biasa. Dan anakku juga mematuhi peraturan dari kuliah saya yaitu on kamera. Walaupun ngantuk-ngantuk, ada yang ketawa ketiwi dengan WA-an dengan siapa, it's okay itu. Pokoknya muncul di depan layar, wis Prof iki bahagia. Mas yo jasadmu di depan layar, fisikmu di depan layar, hatimu entah di Indonesia Raya bagian mana itu wis enggak masalah begitu. Nah, itu artinya sudah bagian dari hal yang Prof membuat bahagia begitu. Nah ini terima kasih sekali dan mohon maaf sekali apabila Prof dalam mendidik kalian sharing ilmu dengan anak-anakku belum maksimal begitu. Karena mohon maaf sekali Prof tidak ada maksud untuk tidak totalitas. Cuma memang untuk diri saya sendiri saja nah itu tidak ada waktu. Saya jam 1 pagi, kalau anakku menginginkan mengikuti ritme saya, monggo, itu membuat nyaman, silakan. Saya bangun jam 1, kemudian saya mandi. Karena yaitu yang ingin saya sampaikan, mau saya tidur, saya tidak tahu apakah itu ngiler apa tidak, jadi saya harus mandi. Ya, Prof punya suami, jangan berpikir yang ke sana ya. Suami sering jaga UGD, apalagi masa COVID ini jarang pulang. Beliau adalah dokter. Kemudian menjelang subuh, saya harus masak. Jadi kompor nyala, kemudian saya tinggal subuhan. Kemudian suami pulang, anak pulang dari masjid, biasanya kopi, susu sudah jadi. Kemudian mempersiapkan anak sekolah, kemudian menyapu dan lain-lainnya, kemudian berangkat ke kampus. Ini tadi 7:30 udah ke kampus, baru pulang. Mampir ke KPRI karena untuk belanja bulanan. Dan ini saya sampai habis ini terus mandi dan lain-lain, menyiapkan makanan malam, kemudian anak setoran hafalan Al-Quran, terus belajar. Kemudian nanti jam 9 wajib saya harus sudah tidur. Itu kebiasaan saya. Nah kalau anakku mau ikuti silahkan, itu baik. Makan harus teratur, tidur juga harus jelas. Semua aktivitas siang itu harus selesai. Prof, apakah ada tidur siang? Iya, biasanya saya 5 menit sampai 10 menit setelah wirid sholat duhur. Sambil duduk bersila begitu bisa saya. Itu dimanapun berada, it's okay. Nah kalau anakku mengikuti apapun agama kalian, Tuhan tidak tidur anakku.
Siapa yang bekerja keras, maka dia yang akan mendapatkan panen yang bagus. Selama anakku masih muda, raih cita-citamu. Prof, kapan untuk mengerjakan semua tugas? Ya kalau di kantor selesaikan, jangan membawa tugas pulang, begitu. Itu saya kebiasaan. Nah, jadi kalau anakku mau mengikuti bahwa itu harus disiplin dan istiqomah, itu pasti bisa. Prof, terus gimana dengan Sabtu dan Minggu? Sabtu masih ngajar untuk yang S2 dan S3. Nah, kalau hari Ahad itu full holiday. Biasanya saya nganter renang, kemudian makan-makan dan lain-lain. Nah, itu untuk anak. Menemani anak yang besar ke mall dan lain-lain. Nah, itu. Jadi bersyukur masih bermanfaat. Kadang ya nyetir pulang ke Lamongan karena ada ayah yang tinggal ayah sendiri begitu. Jadi memang dimanfaatkan dengan benar. Nah, itu yang saya lakukan selama ini begitu. Nah, kalau anakku masih muda, kemudian aktivitasmu masih lebih sedikit daripada Prof, berarti anak muda sekarang dilihat apakah itu mengalami kemajuan apa kemunduran. Itu poinnya di sana ya. Anak-anakku harus lebih produktif di antara yang lainnya begitu. Saat saya kuliah dengan seanakku gini, karena saya nggak punya uang untuk beli buku dan lain-lain, biasanya saya di perpustakaan. Kemudian kalau hari libur, saya ke Gramedia. Dari ujung ke ujung begitu. Dikejar ke sana, saya belok ke sini digerak ke sana. Nanti waktunya sholat saya keluar begitu sampai tutup jam 9 malam. Nah, itu untuk mempelajari buku-buku. Kemudian ke perpustakaan kota Surabaya waktu itu. Jadi itu yang saya lakukan waktu itu. Jadi ya jadi tidak bisa tiba-tiba menjadi profesor, itu tidak bisa, anak. Orang hanya melihat profesornya tapi tidak melihat prosesnya. Nah, anakku pun demikian, sama kalau misalkan Nak Dila, Nak Raisa, kemudian Nak Rizky, Nak Salsabila, Nak Habib, mau hal yang memetik dari kehidupannya Prof, silahkan. Ini sebagai pengalaman saja. Kalau baik dilakukan, kalau enggak ya jangan dilakukan. Begitu. Ya, mungkin itu. Dan Prof senantiasa berdoa bahwa kalian tidak ada mantan mahasiswa, kalian adalah anak-anak saya selamanya. Keberhasilan seorang dosen, seorang profesor itu adalah anaknya kehidupannya lebih baik dan lebih barokah. Kalau Prof kan selamanya menjadi guru, anak-anakku nanti bisa menjadi jutawan, miliarder, kemudian menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi jenderal dan lain sebagainya. Itu yang karena kalau misalkan anakku jadi miliarder, berapa rumah karyawan itu kan satu karyawan berarti satu rumah ya. Anakku hidupi begitu. Itu poin yang di sana. Dan ketika anakku membuka peluang pekerjaan dengan banyaknya karyawan, itu adalah ladang amal anakku untuk ke surga. Jadi saya berdoa sekali anak-anakku semua tercapai cita-citanya, dan salah satu dari anakku atau semuanya ini nanti ketika di surga memanggil saya. Itu yang saya harapkan. Terima kasih anak-anakku semuanya, dan tolong nanti ketika habis ujian UAS biasanya ya, itu kan ada feedback untuk mengisi kuesioner. Tolong diisi yang baik-baik. Kemudian kalau misalkan Nasrullah ingin memberikan saran kepada saya, WA saja, itu lebih baik. Ya, saya, apakah Prof akan mengancam? Tidak ada. Siapa yang mempermudah urusan orang lain, pasti akan dipermudah, itu jelas. Jadi biar saya mengajarnya lebih baik ke depan, begitu. Jadi silakan japri saja, begitu. Nah itu lebih enak daripada kalian harus ngisi kuesioner yang nggak baik. Kan sedih saya, begitu. Kan itu penilaian kinerja saya. Jadi saya jujur saja, begitu. Ya, biar ilmumu juga barokah. Yang baik-baik saja, begitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Aku lah pelo banget toh, mau mengakhiri kuliah kok mau mewek.
Silakan mau tanya apa, Nak Nasrullah? Kamu tanya, kenapa Prof kok cantik gitu ya? Oke, silakan. Misi Prof, izin bertanya Prof. Mengenai yang sistem pernafasan tadi ini. Sebenarnya saya ingin mengaitkannya ke yang TBC Prof. Dari data yang saya dapatkan itu kan yang sudah menggunakan vaksinasi lengkap untuk COVID-19 itu ada sekitar 53% gitu Prof. Nah, kemudian untuk imunisasi lengkap itu saya asumsikan kalau imunisasi buat TBC atau BCG itu data yang saya dapatkan itu sekitar 58% gitu Prof. Nah, cuman yang terjadi malah untuk COVID-19 itu malah menjadi pandemi Prof. Sementara untuk TBC ini hanya kalau nggak salah itu endemik aja ya Prof. Sementara untuk penyembuhannya sendiri, TBC ini kan sekitar 6 bulan. Sementara untuk 6-9. Ya, itu. Kalau yang paling cepatnya. Nah, untuk yang COVID-19 sendiri kan paling cepat 2 minggu ini Prof. Nah, itu kira-kira kenapa ya Prof? Jadi hanya sekedar endemik saja ya? Karena itu tadi, ketika imunitas setiap orang berbeda-beda juga berpengaruh kepada umur ya, untuk yang COVID-19 loh ya, bukan yang Omikron ini. Omikron ini dari bayi sampai manula. Kalau yang COVID-19 yang kemarin itu adalah rata-rata adalah dewasa, begitu ya. Dan itu masih belum adanya booster juga untuk yang vaksin ketiga kan. Masih banyak yang 1, kemudian belum yang komplit. Nah, proses dari vaksin terus kemudian terjadinya COVID itu adalah perlu waktu. Kadang bisa juga dia sudah terkena tapi tidak menggunakan swab atau PCR. Jadi dia merasa baik-baik saja. Nah, begitu. Nah, jadi perbedaan imunitas itu tergantung dari setiap individu. Pokoknya poinnya adalah be happy saja, begitu. Nah, itu yang akan menghambat proses dari, pokoknya penyakit itu pokoknya happy, mangan banyak, waras pokoknya. Itu poinnya, di situ saja. Nah, tergantung dari niat individu. Bahwa dia mengatakan, saya sehat, kemudian penyakit ini seperti flu biasa, saya akan sembuh. Saya juga sudah vaksin, makan saya sudah teratur, itu insya Allah sudah. Jadi di sini penelitiannya Rasulullah bisa lebih ditekankan kepada psikologisnya pasien sebenarnya. Dengan pola kebiasaan pola hidup sehat. Arahnya ke sana, karena COVID memang ke situ arahnya. Begitu. Ya wis, sudah ada lagi? Itu bisa bagus nanti, bisa untuk langsung aja skripsi nanti diinget-inget aja, disimpan. Jadi mulai dari semester 3, 4, 5, 6 sekalian juga nanti magangnya bisa ke dinas kesehatan, bisa, atau ke puskes atau ke rumah sakit. Nah, kemudian bisa dimasukkan dengan IT yang berhubungan dengan teknik industri, yaitu dengan cara apa? Apakah mau dimasukkan ke perancangan? Jadi perancangan untuk biar meminimalkan orang itu bisa manajemen pasca terjadinya COVID itu seperti apa setiap individunya. Nah, itu bisa. Banyak kok dosen-dosen TI yang dijadikan sampel nanti pasca dari kena COVID itu. Teman-temanmu juga banyak yang kena. Jadi bisa dijadikan sampel. Nah, itu seperti apa? Nah, aku bisa melihat dengan memilah pada umur. Pasca COVID, umur yang di atas 50 itu lebih rentan karena akan mempengaruhi jantung, kerja daripada jantung. Dan juga paru-paru. Faktanya itu. Apalagi kalau sudah dari hasil ronsennya itu kemarin putih semua. Nah, begitu anakku. Oke, ya. Sudah, Nasrullah? Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sebelumnya, Prof, ada titipan dari teman kelas juga, Prof. Apa? Kamu ini satu sendiri, suruh tanya sendiri. Kata mereka gini, Prof. Kami dari enggak, Prof. Dari kelas ini mereka bilang gini, Prof. Sebelumnya untuk kelas A juga meminta maaf, Prof, jika kami ada salah. Dan juga kami minta... aku baru sadar. Background-nya semua. Terima kasih, Prof. Koko. Aku baru sadar tadi warna-warni kok sekarang warnanya I love you more.
Dan juga ini Prof, kami minta izin misalkan menggunakan ilmu yang Prof berikan, semoga itu juga bermanfaat ntar di masyarakat. Amin. Dan juga doakan kami Prof ya, supaya kami jadi mahasiswa yang bertanggung jawab dan menggunakan ilmu Prof dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih anak. Aduh, ada gambar lebih. Patah-patah hatiku langsung. Terima kasih anakku semua. Wah, ini nanti bisa dikirim ke tempatku ya. Mau tak promosikan di grup. Di status aku gitu. Wih, keren anak-anakku. Terima kasih. Terima kasih sekali anakku. Ya udah, Prof benar-benar mohon maaf atas salah dan khilaf. Doa yang paling tulus, Prof memang setiap awal kuliah selalu mendoakan kalian. Saya nggak mau hanya sekedar silakan berdoa, begitu saya tidak mau. Itu yang membuat walaupun agak bertele-tele, tapi di sana ada doa yang paling tulus. Makanya saya berbeda dengan dosen lain, saya awali dengan doa. Nah, doa itu bagi yang semua agama pasti paham. Doanya Prof, ya itu doa luar dalam. Mudah-mudahan itu yang tercapai. Karena kebarokan ilmu itu tidak bisa diukur dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi bisa 1 tambah 1 sama dengan 16. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa IPO bagus, tapi ternyata lulusnya lama. Ada yang IPK-nya jelek, ternyata lulusnya cepat. Karena apa? Di sana ada doa kedua orang tua, doa dosen, doa guru-gurumu semua. Nah, itu poinnya. Karena kenapa kok tiba-tiba kok lama, Prof? Ternyata pengujinya tidak ACC karena melahirkan, karena sakit. Nah, ternyata yang nggak pinter langsung ACC saja. Nah, itu bukan kebetulan, tapi itu merupakan doa takdir yang ada di sana. Nah, itu poinnya. Saya berharap anak-anakku nanti sukses dunia dan akhirat, begitu poinnya. Bahagia dunia dan akhirat. Prof, mohon maaf, salah dan khilaf. Jadi kita belajar santai tapi serius dan anakku memahami tugas-tugasnya. Terima kasih anak-anakku. Salam untuk kedua orang tua kalian. Pintu rumah Prof terbuka. Selama kalian WA dulu, Prof, saya mau silaturahim, begitu boleh. Enggak masalah, silakan. Ada alamatnya di PPT pertama kemarin, itu sama PPT itu ada alamat rumah, silakan. Ya, apalagi yang rumahnya jauh-jauh boleh. Nanti kalau misalkan ada kos-kosan dan lain-lain, mungkin bisa ada yang kamar kosong itu boleh, silakan saja ya. Oke, saya akhiri. Alhamdulillah telah selesai. Mohon maaf atas salah dan khilaf Prof, saya ulangi. Dan anak-anakku, siapapun dosen-dosennya, tolong untuk tawaduk, tolong untuk hormat kepada siapapun. Ya, kamu mau tanya apa Yuda? Ini sudah mau selesai Yuda. Kamu mau nanya kapan Prof pulang tahun begitu ya? Kamu mau kirim kado ya? Bukan Prof, buat mengakhiri kita dokumentasi dulu Prof. Oke. Foto bareng Prof. Oh, senang sekali. Pakai gaya apa? Gaya bebas boleh Prof, gaya yang Prof nyaman gaya apa Prof? Aku enggak bisa gaya. Tanya Kadek Dila. Dila, kamu mau pakai gaya apa? Oh, gaya begini. Langsung dipikir, alaan kalau begini. Bebas Prof, yang love aja Prof. Oke. I love you. Sudah? I love you-nya enggak kelihatan. I love you. Waduh, Nicholas mau penuh love-nya. Sudah, nah ini siapa yang moto kalau semua love you? Siapa yang mau memoto? Kasih kode gitu ya. Oke. 1, silakan Yuda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya baru nggak Prof? Oke, gaya apa? Ya sudah toh, sudah jempol, ya. Jempol. Gaya bapak-bapak Prof. Oke. Jempol. Wes, jempol wes aku sore ini dikerjain anak-anakku wes. Oke, gaya jempol itu ke sini ya. Oke. Sudah? 1, 2, 3. 1. Tunggu Prof, tunggu. Ada ini WA. 1, 2, 3. Udah Prof.
Oke, ya sudah. Terima kasih anak-anakku, ditunggu fotonya. Alhamdulillah anakku tersenyum semua. Wes, senyum pepsoden. Kamu mau tanya apa lagi, Bayu? Sudah selesai, Bayu? Izin Prof, saya memberikan reaction Prof. Apa itu? Itu Prof yang tanda ini tadi. I love you. Alhamdulillah, sudah, terima kasih. Waduh, Dava beda sendiri, Dava. Matanya lop-lop-lop begini, wes. Ya sudah. Ini, ya sudah, sama juga, Reynal. Oke. Givan ini hilang ya, Givan ya. Dia tidak ada sendiri, Givan. Sakit ya. Ya sudah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Mungkin tidak ada sinyal ya, kasihan. Ya wes, gitu saja. Sudah toh, fotonya sudah toh. Ya wes, salam kedua orang tua kalian. Nikmati proses, tetap semangat. Nggak usah negatif thinking ya, semua positif ya, biar kamu tetap ganteng dan cantik. Oke. Alhamdulillah telah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof.